Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Dan di video kali ini aku mau menjelaskan cara mendidik anak ketika seorang anak meminta sesuatu. Biasanya kita sering lihat anak kecil itu minta sesuatu, mainan, makanan, barang-barang yang dia suka di tempat pembelanjaan. Dan kita tidak sering pula melihat anak tersebut ketika meminta sesuatu dan ibunya tidak memberikannya, dia pasti nangis, guling-guling, teriak-teriak. Itu sering banget ya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ternyata kalau kita habis guling-guling, habis nangis anaknya itu tadi, kita membelikan barang yang dia mau, ternyata itu salah. Kenapa kok bisa salah? Kan tidak ada salahnya kita menuruti permintaan dia. Itu bisa dikatakan salah karena itu akan berefek kelanjutan. Kenapa? Si anak akan berpikir ketika dia meminta sesuatu, dia tidak ada cara lain selain seperti itu. Dan keesokan harinya kalau kalian bawa anak tersebut ke tempat yang sama, tempat perbelanjaan, ke mall, supermarket, dan dia meminta sesuatu lagi, dia akan mengulangi hal itu sampai itu diberikan dari ibunya. Itu nggak bagus banget. Kenapa? Kita salah memperlakukan anak seperti itu. Seharusnya ketika kita atau anak kita meminta sesuatu di tempat umum, dia nangis, jerit-jerit, teriak-teriak, bahkan kejang-kejang ya. Biarin aja. Kita sebagai orang tua cukup perlu berbicara sama dia, cuma mengatakan ini, sudah belum nak? Sudah. Kalau sudah, ayo kita berdiri. Nah, mungkin pertama dia akan menambah tangisannya dan kejarannya. Dia akan teriak-teriak dan melakukan semacamnya, tapi tidak apa-apa. Mungkin itu pada awalnya kita kasihan ya, apalagi banyak orang yang lihatnya itu kita dipikirkan menjadi orang tua yang tidak baik. Tapi itu baik, itu sangat-sangat baik. Anak akan dilatih ketika dia meminta sesuatu dengan cara dia menabung. Menabung gimana? Kita nasihatin gini. Nah, ibu nggak ada uang, nanti kita nabung dulu ya. Nanti kalau kita udah nabung, udah ada uang cukup, nanti kita kesini lagi, kita beli ini. Nah, dengan metode ini si anak akan berlahan-lahan akan mengerti dengan sendirinya. Dia ketika menginginkan sesuatu, dia pasti akan menabungnya dulu. Tidak bisa seketika kita minta langsung diberikan. Itu akan keterbiasaan. Itu nggak baik. Jadi kalau kalian lihat ada orang yang perlakukan anaknya seperti itu, ketika anaknya minta sesuatu atau bahkan punya orang lain, dan seorang orang tuanya itu membiarkan aja dia nangis, guling-guling, teriak-teriak, kalian harus mendukung. Karena itu kalau sebagian orang yang nggak tahu ya, itu orang tuanya jahat banget. Tapi ketika kita belajar kembali, kita lebih memahami lagi, itu malah perlakuan yang sangat bagus. Itu pendidikan untuk anak, pendidikan karakter anak. Dan lambat laun si anak juga akan mengerti kalau itu bagus untuk dia
lebih baik. Jadi untuk kalian, bagi para orang tua, itu sah-sah aja metode itu. Dan ini sendiri udah survei dan sudah ada, dan aku sudah melihat dengan sendirinya. Terima kasih udah dengerin cerita aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian tiru.